kita sekarang akan bahas tentang Indigo Child, karena sekarang memang lagi di Indonesia itu yang katanya masyarakatnya memang berkembang menjadi lebih smart. Tetapi yang saya lihat di medsos, di Twitter misalkan, yang paling seru, yang paling banyak followernya kedua se-Indonesia itu ternyata adalah tentang ramalan. Kemudian banyak sekali acara-acara di televisi yang menampilkan anak-anak indigo dan ratingnya sangat tinggi gitu. Nah, jadi sekarang kita akan bahas apa sebenarnya anak indigo itu atau indigo child itu. Dugaan saya, ini dugaan lah ya, dugaan saya indigo itu walaupun dikembangkan di dunia barat, di Amerika Serikat tahun 1970-an sampai tahun 80-an, tetapi inspirasinya sih saya yakin berasal dari India, karena orang-orang India itu sangat percaya dengan aura. Kemudian mereka membagi-bagi manusia berdasarkan kasta. Nah, kebatinan juga menurut India itu dibagi-bagi menjadi kasta gitu. Jadi ada aura anu, berarti karakternya ini, ada aura ini, karakternya ini. Sampai detik ini tidak ada penjelasan ilmiah tentang warna-warna aura itu. Walaupun ya ada kamera yang menunjukkan aura dan sebagainya, tetapi sampai sekarang itu masih disebut sebagai pseudoscience atau ilmu pengetahuan semu. Jadi ilmu pengetahuan semu itu yang pernah kita bahas juga sebelumnya, bukan berarti itu salah, tetapi secara empiris, secara ilmiah belum bisa dipertanggungjawabkan, belum ada buktinya yang bisa digenggam secara kuat. Nah, ayo kita bahas tentang Indigo Child. Konon katanya anak-anak indigo itu adalah anak-anak yang punya kelebihan di bidang indrawinya. Jadi mereka punya indera keenam, sixth sense. Mereka bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain, mereka bisa merasakan sesuatu yang tidak dirasakan orang lain, mereka bisa masuk ke alam gaib. Kadang-kadang ada yang bisa melihat masa lalu, ada yang bisa melihat masa depan. Sama seperti cerita teman saya. Jadi cerita teman saya itu gini Baraya, dia itu sering kecelakaan, sering jatuh. Nah, kenapa dia sering kecelakaan dan sering jatuh di motor gitu, kecelakaan lalu lintas? Karena katanya dia tuh sering melihat penampakan masa depan atau masa lalu gitu. Jadi kalau misalkan dia lagi naik mobil, naik motor gitu, gitu. Nah, itu tuh jalan tuh di masa lalu jalannya lurus, tapi di zaman sekarang itu sudah belok jadi toko di depannya tuh. Nah, karena pemandangannya itu bercampur masa lalu dengan masa depan dan masa sekarang, dia tuh ngelihat jalan itu jalan masa lalu gitu, yang lurus. Jadi akhirnya dia nabrak toko gitu. Sering kejadian seperti itu, dia pernah nyium bujur truk gitu. Karena dia melihat tidak ada truk, padahal aslinya di dunia nyata ada truk gitu. Dan semacamnya dan seterusnya. Nah, kalau misalkan cerita-cerita semacam ini diberitakan kepada orang lain, maka orang-orang di Indonesia zaman sekarang itu akan akan berpikir bahwa ini adalah anak indigo, anak yang bisa mengetahui masa depan atau masa lalu. Sebenarnya Baraya begini, kalau kita bahas tentang anak indigo, maka tidak ada satupun anak indigo yang pernah lulus tes sebagai orang yang memiliki kelebihan tertentu. Jadi gini, anak indigo itu yang saya pernah bilang itu, yang tadi dibilang, itu kan munculnya di Amerika Serikat, di barat, di negara-negara barat itu tahun 1970-an gitu. Mereka booming di sana gara-gara ada sebuah buku yang menceritakan tentang warna kehidupan. Nah, tetapi kemudian dekade selanjutnya banyak peneliti-peneliti yang mencoba untuk membuktikan apakah anak-anak indigo itu memiliki kelebihan tertentu. Ternyata dari sekian banyak anak indigo yang dites, tidak ada satupun yang lulus. Artinya anak-anak indigo itu fake. Jadi kalau misalkan Baraya mau cek, itu ada Tober dan Carroll. Si Tober dan Carroll itu adalah orang yang meneliti tentang anak-anak indigo, dan dia mengklaim hasil penelitiannya itu adalah bahwa tidak ada satupun anak indigo yang terbukti memiliki pandangan tentang masa depan, masa lalu, bisa lihat setan dan sebagainya. Tidak ada. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di Amerika Serikat dan di negara-negara barat istilah tentang indigo child itu hilang dengan sendirinya karena sudah tidak laku. Tetapi karena kita ada di Indonesia, dan Indonesia itu kan biasanya baru, yang di Amerika Serikat booming tahun 70-an, di sini baru booming gitu. Dan begitupun di tahun 70-an di Amerika Serikat booming, 50 tahun kemudian di Indonesia sekarang tahun 2019 gitu ya, itu booming indigo child. Bahkan ada yang sampai dibikin acara-acara yang penuh settingan tapi ratingnya sangat tinggi di Indonesia. Jadi sekali lagi saya percaya bahwa orang-orang yang memiliki indera khusus itu banyak dan ada.
Tetapi bahwa ada orang yang bisa melihat hantu, melihat setan, dan dia dikatakan indigo child, dan dia bla 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 bla, itu tidak seperti itu, Baraya. Tidak. Memang di dunia medis sampai sekarang ada orang yang matanya misalkan bisa menembus seperti sinar X gitu, bisa menembus dinding, bisa menembus kain gitu. Bahkan ada yang bisa mampu mendiagnosis seseorang sakitnya di mana hanya gara-gara lihat si orangnya gitu. Jadi dia bisa lihat sampai ke dalam tubuhnya. Ya, itu ada di dunia medis yang seperti itu. Tetapi kalau misalkan indigo child itu kita masih buta. Yang lebih fatal lagi sebenarnya, anak indigo child itu justru adalah orang yang teridentifikasi. Ini menurut si Russell siapa gitu ya, saya lupa namanya. Justru malah teridentifikasi sebagai pengidap apa sih namanya teh? ADHD. Nah, itu ADHD. Terindikasi punya masalah itu. Jadi gangguan mental. Dia punya masalah kesepian, dia punya masalah tidak diperhatikan sama orang tuanya, dan akhirnya dia menjadi seperti itu. Jadi gini nih Baraya, kalau ada orang yang kenal, Baraya punya teman, orangnya itu bilang, saya bisa melihat hantu, saya bisa melihat orang yang sudah meninggal, bla bla dan seterusnya. Orang Indonesia gampang sekali menyebut itu adalah anak indigo dan dipercaya dengan sangat mudah gitu. Kalau ada presenter-presenter di TV gitu ya yang ngakunya anak indigo, nah itu di studio di bagian sana itu ada setan lagi ini. Semua orang percaya, jutaan orang di Indonesia pemirsa yang nonton itu percaya dengan sangat mudah. Kan tidak ada buktinya, cuma dia yang mengklaim seperti itu dan semua orang langsung percaya. Padahal mungkin saja yang anak yang tadi itu, anak yang saya sebenarnya bisa melihat hantu, kemungkinan besar anak itu adalah anak yang kesepian. Dia kemudian menciptakan karakter-karakter di alam bawah sadarnya secara tidak sengaja atau secara sengaja, dan akhirnya dia benar-benar bisa melihat, tapi bukan gara-gara melihat beneran, tapi gara-gara itu adalah imajinasinya yang terwujudkan di otaknya gitu. Karena dia kesepian, karena dia kekurangan perhatian. Jadi orang-orang indigo itu, kalau kata si Russell bla 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 yang saya lupa namanya itu penyakitnya itu gitu. Jadi penyakitnya adalah karena kurang perhatian, bukan gara-gara dia benar-benar bisa melihat. Katanya sih begitu. Nah, buat Baraya yang percaya spiritualis di Indonesia, orang-orang yang kejawen, orang-orang yang di Jogja yang senang hal-hal spiritual, paranormal seperti itu, kalau misalkan Baraya mau mengembangkan tentang ilmu kebatinan dan sebagainya, nggak usah pakai istilah Barat, kan itu istilah Barat. Kalau soal dunia spiritual itu kan Indonesia jauh lebih kaya daripada itu. Jadi kembangannya nggak usah pakai ikutan istilah-istilah indigo child, kemudian katanya auranya ungu. Itu kan di Amerika Serikat tahun 70-an dan sekarang sudah terbantah, udah nggak ada lagi yang percaya. Di Indonesia malah booming sekarang. Tetapi kenapa booming? Salah satu alasan boomingnya itu, menurut saya nih, salah satu alasan boomingnya itu adalah ini menyangkut penghargaan dan menyangkut uang. Kalau Baraya pemilik stasiun televisi dan Baraya pengen stasiun televisinya laku, Baraya tinggal datangkan orang yang mengaku atau yang disetting sebagai indigo, mau beneran atau tidak punya mata batin, datangkan ke situ, kemudian wawancara, kemudian ceritakan, bikin bikin tema-tema yang seru, maka itu langsung booming. Hanya gara-gara mendatangkan orang-orang yang diklaim anak indigo. Jadi apa alasan anak indigo sekarang jadi booming? Demi uang. Orang-orang Indonesia yang sangat mudah percaya pada ramalan, pada hal-hal yang spiritualis, pada hal-hal yang mistik, pada hal-hal yang klinik, tanpa pembuktian, itu sangat mudah untuk mendatangkan banyak uang hanya gara-gara datangkan anak indigo, kemudian diwawancara. Baraya bikin channel YouTube tentang anak indigo dan seperti itu pasti langsung viral, langsung banyak. Baraya bikin acara televisi yang seperti itu pasti ratingnya langsung tinggi. Ini adalah masalah uang. Dan teman saya di Jawa itu, ada orang sakit, didatangkan, ada anak umur 6 tahun didandani seperti Sunan Kalijaga gitu, pakai belangkon, pakai apa. Kemudian dia kerjaannya adalah bikin sembuh orang-orang sakit. Sama orang tuanya dibilang itu adalah anak indigo. Ya, padahal orang tuanya mengeksploitasi anaknya untuk mendapat duit lebih banyak. Jadi indigo itu, sekali lagi saya tidak katakan, saya tidak menutup kemungkinan itu memang ada yang aslinya atau yang tidak. Tetapi di Indonesia, mereka dimanfaatkan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan mengeksploitasi dan memanipulasi mudahnya orang Indonesia untuk percaya.
Kalau misalkan Baraya memang mau tahu indigo itu asli atau tidak, kita bikin pembuktian sederhana saja. Misalkan gimana ya? Misalkan gini, si anak orang yang diklaim anak indigo itu suruh meramal tentang Indonesia di masa depan. Kan banyak ramalan itu kalau nyata itu sangat-sangat penting. Dan dia bisa dibayar triliunan hanya demi sebuah informasi penting. Betul kan? Ya sangat betul. Ramalan cuaca aja penting. Napoleon Bonaparte aja bisa kalah gara-gara salah baca cuaca. Jadi itu kan penting sekali. Sebuah ramalan masa depan itu sangat penting. Bayangkan kalau misalkan kita tahu bahwa yang menang di Liga Eropa, di Liga Champion musim depan misalkan adalah Persib Bandung gitu. Maka kita bisa pertaruhkan uang di meja judi dan kita bisa dapat untung miliaran rupiah hanya gara-gara itu kan. Harga ramalan itu sangat mahal dan sangat penting buat negara, buat masyarakat. Kalau misalkan anak-anak indigo itu memang benar-benar memiliki keahlian untuk itu, maka silahkan manfaatkan itu bukan hanya untuk lihat setan, masa lalu setannya dulu dia hidupnya menderita, bukan hal-hal cemen seperti itu. Mendingan bikin, oh Indonesia itu nanti kalau menerapkan ekonomi begini akan begini, oh Cina itu tahun segini akan begini, maka kita harus mengantisipasi dengan cara yang seperti ini. Oh Amerika Serikat kelak akan melancarkan serangan ke sini, maka kita bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Kalau seandainya ramalan itu benar-benar bisa dipakai, maka dipakailah untuk hal-hal yang seperti itu. Tetapi sekali lagi, dalam penelitian tidak ada satupun anak indigo yang ketika disuruh meramal sesuatu, dia akan bisa melakukan itu. Biasanya mereka akan bikin alasan seperti, ya maaf ya, Kanjeng Taat Pribadi kemarin kan katanya punya banyak jin. Nah pas diselidiki yang seperti itu, katanya jinnya pergi kena gas air mata. Dan banyak kasus-kasus yang seperti itu. Jadi Baraya balik lagi, anak-anak indigo mungkin, atau anak bukan indigo lah sekarang saya ganti ya istilahnya, orang yang bisa membuka mata batinnya itu mungkin benar adanya, tetapi yang banyak viral di televisi-televisi itu juga mungkin ada yang benar, ada yang salah. Tetapi cobalah bersikap sedikit kritis. Jangan-jangan mereka bohong karena tidak ada buktinya sama sekali kan? Atau jangan-jangan mereka benar-benar bisa melihat sesuatu, tapi sesuatu itu bukan karena benar-benar ada, tapi karena otaknya cacat. Maaf ya, karena otaknya terganggu, bermasalah. ADHD yang tadi itu. Mungkin kan seperti itu. Atau ada orang skizofrenia. Orang skizofrenia itu kan adalah orang-orang yang stres, depresi, tertekan, kemudian dia mendengar banyak halusinasi, bisikan apa dari sesuatu yang tidak diketahui. Bisa saja kan seperti itu. Jadi sekali lagi, kalaupun ada orang yang punya mata batin, kalaupun itu pasti jumlahnya sangat-sangat sedikit. Kalau misalkan kita masuk ke dalam pelajaran agama, nih masuk ke pelajaran agama sedikit ya, ke dalam Islam dulu. Orang yang punya mata batin itu adalah orang-orang yang spesial, yang karena dia telah mengabdikan diri pada Tuhan sampai titik batas tertentu, maka Tuhan memberikan kepada dia karomah, atau penglihatan mata batin itu istilahnya mukasyafah. Jadi dia bisa melihat alam hakikat gitu dan seterusnya. Nah, tetapi kalau misalkan mau mukasyafah, ini masuk ke kajian tasawuf ya, itu kan berarti level pertama yang harus dia lakukan itu adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya dia tidak punya motif lain selain motif Tuhan. Jadi tidak mungkin orang mata batin itu dipelajari. Kan di YouTube banyak ya cara untuk membuka mata batin. Yang pertama menurut Islam ya, pakai tahlilan, pakai membaca ini sekian ratus kali, baca ini sekian ratus kali dan seterusnya. Itu tidak mungkin karena di dalam Islam kalaupun memang ada yang menafsirkan mata batin itu bisa dibuka, kalaupun ada, maka syarat pertamanya itu adalah ikhlas. Yaitu kita tidak punya alasan, tidak punya motif untuk bisa membuka mata batin. Jadi mata batin itu hanya bonus dari Tuhan, padahal motif kita tidak ke arah sana gitu. Jadi nggak mungkin bisa dipelajari, karena pas dipelajari pengen buka mata batin, itu ikhlasnya udah di level paling dasarnya sudah langsung batal gitu. Itu di dalam Islam gitu ya, bukan dalam Islam, dalam tafsiran kajian ilmu-ilmu tasawuf. Dan kalau misalkan sudah masuk ke dalam kajian ilmu tasawuf pun, misalkan sudah bisa membuka mata batin yang dimaksud itu bukan hanya lihat setan, tapi melihat dunia sebagai hakikat tunggal dari milik Sang Pencipta gitu. Jadi kita bisa melihat
sesuatu dalam perspektif, dalam wujud yang sama sekali lain dari yang bisa dilihat sekarang. Itu dalam kajian Islam. Dalam kajian Kristen yang saya lihat ada dua pandangan. Yang pertama, tidak bisa melihat, mata batin itu tidak bisa dibuka kecuali para rasul, atau ada yang bisa tetapi dengan ibadah-ibadah yang seperti orang-orang Islam lakukan. Kalau misalkan di Hindu Buddha itu ada banyak bagaimana trik dan caranya, tetapi balik lagi ke dunia nyata. Kalau misalkan kata Hindu Buddha, kata Hindu lah, ini kata Sri Rama, bukan kata Sri Rama, kata Vyasa, penulis Mahabharata. Dia bilang Sri Rama itu tahu bahwa tidak mungkin ada rusa emas, tetapi dia mengejarnya. Kalau misalkan Baraya senang Ramayana, Baraya pasti ngerti maksud saya. Maksudnya adalah hal-hal yang tidak masuk akal, itu manusia sendiri tahu itu bahwa itu bohong, gitu, tahu itu palsu. Tetapi manusia biasanya mengikuti gara-gara alasan-alasan yang emosional. Jadi termasuk indigo child, pembukaan mata batin, itu kata orang Hindu, kata Resi Vyasa ya, penulisnya Mahabharata. Orang-orang itu nggak percaya sama yang seperti itu, tapi mereka percaya terpaksa karena hal-hal yang emosional, bukan hal-hal yang rasional. Nalar itu akan hilang kalau misalkan bahasan-bahasan itu adalah emosional. Begitulah Baraya. Jadi balik lagi ke anak indigo, kalau misalkan mereka memang benar-benar ada, maka ayo kita ajak sama-sama untuk meramal tentang masa depan, tentang hal-hal yang baik, tentang ekonomi dunia, tentang krisis lingkungan hidup, tentang apa. Begitu. Saya ada bahasan sedikit lagi tentang ramalan di masa kini. Ramalan masa kini itu yang secara sains itu ada dan akurat luar biasa. Tapi kapan-kapan kita bahas karena bisa terlalu panjang. Baraya, terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya harap tidak ada yang kecewa atau tidak ada yang merasa terzolimi dengan kata-kata saya barusan. Terima kasih. Silahkan di subscribe ya. Kan ini bahasan-bahasannya anti mainstream.